Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan pembahasan tentang fatwa muslimah. Seperti biasa, saya akan bacakan ada pertanyaan yang masuk ke entah itu lajnah daimah, baik itulah lajnah daimah atau personal ulamanya, tergantung dari soal. Dan saya bacakan adalah ini bersumber dari buku Fatawa Al-Mar'atil Muslimah. Di sini macam-macam ya, ada fatwa dari lajnah daimah, ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan lain-lainnya. Ini pertanyaan yang akan saya bacakan hari ini adalah yang datang kepada Samahatus Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Ya, kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Masya Allah ya, nama beliau ini walaupun beliau sudah tiada, sudah wafat, tapi dikenal. Masya Allah. Dan beliau itu ulama yang memang menjadi rujukan, ulama rujukan se-internasional ya. Ini saya akan bacakan. Pertanyaannya adalah hal yajuzul ikhtilatu bizaujatil am wal khal wa ghairihima minal aqarib. Apakah boleh ikhtilat itu campur baur? Jadi tidak ada batas penghalang menyampur baur, mungkin dengan duduk yang berdekatan atau bersentuhan, itu udah pasti ada ikhtilat. Intinya adalah mereka itu campur baur. Bizaujatil am, dengan istri dari paman. Ya, jadi kita misalkan ada laki-laki, jadi ini posisinya adalah laki-laki yang bertanya. Ada seorang laki-laki punya paman. Paman ini punya istri, jadi namanya istri dari paman. Apakah boleh seorang laki-laki ikhtilat, campur baur dengan istri dari pamannya, wal khol, dan istri dari paman dari jalur ibu? Jadi dalam bahasa Arab, paman jalur ayah namanya am, paman dari jalur ibu namanya khol. Kalau antun bingung, nggak usah diambil pusing. Ini hanya istilah saja, karena kalau bisa bahasa Indonesia tidak dibedakan. Paman, tante sama aja dari ibu ataupun ayah. Inti pertanyaannya adalah bahwa ada laki-laki yang bertanya. Soal ini datang dari laki-laki. Apakah boleh bagi dia ikhtilat atau berdua-duaan atau termasuk juga sentuhan tangan, intinya bercampur baur dengan istri dari pamannya atau istri dari pamannya atau selainnya yang merupakan itu adalah saudara kerabat tapi bukan mahram, bukan kandung ya. Jadi dia kayak ipar itu kan saudara ya, dia kerabat juga tapi bukan mahram ipar. Wahal yajuzu dzahab bihinna ila suqi wa ghairihi, dan apakah boleh pergi bersama mereka yang dimana wanita ini bukan mahram laki-laki tersebut tapi merupakan kerabat dekat, pergi ke pasar itu boleh nggak sama mereka, mungkin nganterin ya. Nah, jawabannya adalah la yajuzu al-khulwah bizaujatil akh wala bizaujatil khal walal am wala ghairihinna min maharimihi. Tidak boleh berdua-duaan dengan istri dari saudara kandung kita, maka istilahnya adalah ipar ya, ipar-iparan. Kakak kita punya anggapnya kita laki-laki, kakak kita punya istri, atau anggapnya kita perempuan nih, kita punya kakak atau adik perempuan, dia punya suami, maka itu namanya ipar. Itu nggak boleh ikhtilat sama mereka. Dan nggak boleh juga kita ikhtilat sama
pasangan dari tante atau paman kita, dan dia itu bukan ada hubungan darah sama kita, tapi karena dia nikah sama tante atau paman kita, maka kan dia lawan jenis kita ya. Walaupun dia kerabat, saudara, tapi bukan mahram. Wala ghairihinna, dan selain mereka, min maharimihi, dari mahram-mahramnya, maksudnya bukan bagian dari mahram, itu enggak boleh berkhulwah, berdua-duaan atau ikhtilat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh berkhulwat, berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali bersamanya ada mahram. Maka dari itu ipar, hati-hati dengan ipar ya. Alhammu al-maut, ipar itu adalah kematian, bukan maksudnya mati wafat, bukan, tapi bahaya ipar itu ya bahaya ya, dikhawatirkan bahayanya karena di situ banyak ya mudorotnya. Hati-hati, ipar itu bukan mahram, nggak boleh kita kalau punya ipar lepas jilbab. Mungkin di rumah ada yang tinggalnya sama ipar, adik kakak udah nikah sama-sama memiliki pasangan, tinggal satu rumah. Nah, entah mungkin di rumah orang tuanya atau rumahnya bareng-barengan di situ, ngontrak bareng. Itu tetap hati-hati, jangan sampai kita lepas jilbab kita di hadapan suami dari kakak atau adik perempuan kita karena bukan mahram. Nah, hadis ini yang tadi saya sebutkan muttafaqun ala sihhatihi, telah disepakati atas kesohihan hadis tersebut. Wa naha 'anil khulwah bil mar'ati, dan Rasulullah SAW juga melarang dari berdua-duaan dengan seorang perempuan. Hadisnya waqala, dan beliau bersabda, inna syaiton salisuhuma, sesungguhnya setan itu ketiga dari mereka. Ini hadis ini sering ya kita dengarkan. Kalau ada laki-laki perempuan berdua-duaan, maka setan yang ketiganya. Fala yajuzul khulwah bil ajnabiyyah mutlaqan, maka enggak boleh berdua-duaan dengan yang orang ajnabi, orang asing yang bukan mahramnya. Larangan ini mutlak, mutlak tidak boleh, enggak ada alasan kan dia saudara dekat kita. Nah, itu enggak ada alasannya. Wa zaujatul akh wal khal wal am tu'tabar ajnabiyyah, dan istri dari saudara laki-laki, kita memposisikan adalah kita laki-laki ya, lalu saudara laki-laki kita mempunyai istri, maka laki-laki dia itu kan ipar, jadinya enggak boleh. Wal khol, dan juga sama istri dari paman itu juga tu'tabar ajnabiyah, digolongkan orang asing. Waz-zahab ila suqi idza kana yatadamman al-khulwah la yajuz, dan pergi ke pasar jika di situ ada khulwah, berdua-duaan, maka enggak boleh juga. Amma idza kana ma'aha ghairuha ala wajhin la raiba fihi fala ba's. Akan tetapi jika ada yang nemenin, misalkan ke pasar ya, saya kan perempuan, terus saya punya kakak perempuan, dia punya suami, maka suami dari kakak kandung saya dinamakan ipar. Saya sama ipar saya bukan mahram. Kalau saya minta anterin, bang anterin saya dong ke pasar, kita nganggap dia kayak kakak. Saya menganggap dia seperti kakak aja karena dia suami dari kakak kandung saya. Saya nganggapnya kayak ya biasa aja, dia itu kakak saya. Anterin saya dong bang ke pasar. Itu nggak boleh kalau khulwah berdua-duaan, apalagi boncengan motor ya, nggak boleh karena ajnabi ya, dia laki-laki asing. Tapi kalau di situ ada orang lain, misalkan ada bapak kita atau ada suami kita, intinya adalah dia nggak berdua-duaan, maka boleh pergi bareng-bareng asal nggak bersentuhan ya. Kalau naik motor mah udah pasti deket-deketan. Nah, jika seperti ini maka ini fala ba's, maka tidak mengapa. Ya, kesimpulannya adalah
saudara yang walaupun dia kerabat dekat kita tapi dia bukan mahram, maka tetap dilarang, enggak boleh. Nah, ini yang sering sekali ya terjadi. Biasanya kita kalau Idul Fitri atau ada acara keluarga, kita punya tante ya, atau punya tante atau bibi atau bude atau bulik, serah ya istilahnya apa, tergantung masing-masing daerah. Lalu mereka punya suami, ya suaminya itu kita bilangnya apa? Sama paman atau pak de atau om, padahal dia adalah suami dari tante kandung kita. Tapi hati-hati, mereka itu suami dari tante kita atau bibi kita bukan mahram bagi kita. Ya, kalau salaman jangan sentuhan, jangan berdua-duaan dengan mereka. Dan selain itu sepupu juga bukan mahram. Hati-hati sepupu. Sepupu adalah anak dari tante atau bibi kita. Saya sama paman saya mahram. Ya, saya sama paman kandung ya, paman kandung, bukan suami dari tante, bukan, tapi paman kandung. Saya sama paman kandung mahram. Tapi anak paman saya itu bukan mahram saya. Itu namanya sepupu. Maka ini adalah ajnabi, laki-laki yang asing. Hati-hati, jangan menganggap ini kan saudara, nggak apa-apa. Nah, tetap nggak boleh karena syariat sudah membatasi ini, sudah mensyariatkan kepada kita siapa aja mahram, siapa aja yang memang mereka ajnabi, dan ini ada hikmah yang besar mengapa ada pelarangan ini. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dipahami ya, mohon dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.